sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memberikan satu ice breaking. Ada yang tahu tepuk fokus? Tahu. Oke. Jadi Ibu akan melakukan ice breaking tepuk fokus. Jadi kita langsung mulai aja ya. Tepuk fokus. Melihat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa kita harus memakai seragam yang rapi saat ke sekolah? Ada yang memberikan pendapat? Oke, terlihat ya, Rapi dan bersih. agar terlihat lebih rapi, bersih. Oke, baik. Karena sekolah punya aturan. Karena sekolah punya aturan, benar sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah dan kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita harus menggunakan pakaian yang rapi saat ke sekolah? Karena terdapat aturan di sekolah bahwa kita harus menggunakan pakaian yang rapi agar pembelajaran lebih nyaman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika siswa datang ke sekolah jam berapa aja? Jadi nggak ada aturan jamnya. Baik, kemudian Pembelajaran menjadi kurang efektif. pembelajaran kurang efektif. Berarti benar sekali ya. Jadi pembelajaran kurang efektif. Jadi dengan adanya aturan di sekolah terkait jam datang, jam pulang, jadi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke materi. Baik, ini Ibu akan memberikan dua gambar yang terlihat pada layar. Nah, pada gambar pertama yang mau jawab itu gambar apa? Oke, ini Itu kelasnya kotor, Ibu. kelasnya kotor. Ada lagi? Silakan. Sampai berserakan. Sampai berserakan. Ada lagi? Oke, cukup. Jadi benar ya. Jadi yang terlihat pada gambar nomor 1 yakni kelasnya kotor dan sampai berserakan. Kemudian untuk yang nomor 2, pada Devi, silakan. Siswa yang terlambat. Siswa yang terlambat. Ada lagi? Siswa yang terkunci. Siswa yang terkunci. Oh ya, benar sekali ya. Baik, untuk jawabannya. Oke. Jadi pada gambar yang pertama di mana kelas tidak dibersihkan sehingga kelas terlihat kotor dan sampah berserakan. Sedangkan pada gambar yang kedua, siswa terlambat sekolah sehingga seperti yang katakan Cynthia, siswa terkunci ya sehingga tidak masuk ke dalam sekolah. Oke. Nah, menurut kalian apakah pada gambar tersebut sudah menaati aturan? Belum. Oke, jadi ada yang mau jawab nggak aturan apa yang harus dilakuin untuk agar bisa menaati aturan yang ada di sekolah? Buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Lagi? Piket kelas. Tiket kelas. Ada lagi? Nomor 1 lagi. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, kemudian lagi pada nomor 2 nih, aturan apa? Oke, boleh? Bangun tepat waktu. Bangun tepat waktu. Ada lagi? Datang ke sekolah sesuai aturan. Oke, datang sekolah sesuai aturan. Ada lagi? Nggak ada. Oke, berarti benar sekali ya aturan yang harus kita lakukan agar kita dapat mengerti aturan yang di sekolah agar tidak seperti yang digambar. Yang pertama, kelas dibersihkan terlebih dahulu dengan adanya tiket kelas. Kemudian yang pada gambar kedua dengan bangun tepat waktu sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ada pun contoh aturan di sekolah. Yang pertama, aturan di kelas. Ada yang mau jawab? Aturan di kelas apa aja? Silakan. Tidak boleh ribut ketika guru sedang menjelaskan. Tidak boleh ribut ketika guru sedang menjelaskan. Ada lagi? Baik, Bu Widya. Melakukan piket di kelas. Iya, melakukan piket di kelas agar kelas tidak bersih ya. Ada lagi? Baik, ya. Seragamnya harus seragam. Seragamnya harus seragam yang sesuai aturan Iya. sekolah. Ada lagi? Baik. Tidak boleh mencoret-coret tembok di kelas. Iya, tidak boleh mencoret-coret tembok. Ada lagi? Baik, Yuda. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah atau kelas. Ya, benar, tidak boleh merusak. Ya, itu dia aturan di kelas yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Kemudian aturan di kantin nih. Oke, Devi paling semangat. Aturan di kantin itu mengantri ketika kantin sedang ramai. Mengantri kantin sedang ramai. Ada lagi? Tidak mengganggu teman yang lagi makan. Ya, tidak mengganggu temannya lagi makan. Ada lagi? Hafiz? Membayar sesuai harga. Membayar sesuai harga, benar ya, tidak boleh berhutang ya. Ada lagi? Silakan. Habis makan buang sampah pada tempatnya. Baik, benar sekali, habis makan buang sampah pada tempatnya. Ini dia aturan di kantin yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Kemudian ada aturan di halaman sekolah. Kira-kira apa ya? Baik, Devi, silakan. Tidak boleh
mendorong teman ketika bermain. Iya, tidak boleh mendorong teman ketika bermain. Oke, ada lagi? Menggunakan sarana bermain dengan bergiliran. Oke, benar sekali. Ada lagi? Oke, itu aja ya, benar sekali ya. Jadi di halaman sekolah pun juga ada aturannya sehingga tetap terlihat tertib. Oke, selanjutnya ada pun contoh kesepakatan. Nih, ada nggak yang mau kasih pendapat apa bedanya aturan dengan kesepakatan? Dia samakah atau ada perbedaannya nih? Berbeda? Ada yang mau mengajukan pendapat? Boleh, silakan. Mungkin kalau aturan itu dibuat tanpa adanya kesepakatan. Misalnya di sekolah nih kan diminta dari turun temurun tuh ada aturan misalnya pakai seragam, habis itu harus tertib gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya kesepakatan itu berarti aturan yang dibuat dengan adanya kesepakatan dari dua belah pihak, misalnya antara guru sama murid nggak boleh main HP. Murid itu berarti sepakat nggak main HP di kelas. Mungkin. Oke, baik, ada lagi? Cukup ya, berarti yang tadi bilang Bang Gupidia itu termasuk benar ya. Jadi untuk aturan itu aturan yang sudah ada atau sudah dibuat oleh pihak tertentu. Nah, nanti aturan tersebut harus diikuti, tidak boleh dilanggar. Sedangkan kesepakatan adalah kesepakatan adanya antara kedua belah pihak. Kalau aturan kan dibuat oleh pihak tertentu, belum ada kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kalau kesepakatan itu udah ada interaksi antara kedua belah pihak dan disetujui. Kemudian ada pun contoh kesepakatan di kelas, misalkan ya ini kita membentuk piket nih, siapa nih yang mau piket di hari Senin, siapa yang di Selasa. Nah, itu kesepakatan bersama. Kemudian membentuk tempat duduk nih. Jadi kita melakukan kesepakatan siapa yang duduk di bangku 1, siapa yang duduk di bangku 2. Kemudian dilarang bermain HP. Nah, biasanya kan siswa sering nih nyilam HP nih, membawa HP. Saat pembelajaran malah bermain HP. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini adalah tidak boleh bermain HP. Apakah setuju? Setuju. Lanjutnya, nah ada pun manfaat mematuhi aturan. Ada yang mau membaca? Satu? Oke, baik, silakan Devi. Hidup lebih nyaman dan teratur. Oke, ada lagi? Disenangi oleh guru dan teman. Iya, ada lagi? Jadi disiplin dan bertanggung jawab. Oke, benar sekali ya, itu manfaat dari mematuhi aturan. Kemudian akibat tidak mematuhi aturan. Ada yang mau? Yang Widya boleh? Hidup jadi tidak teratur dan tidak nyaman. Iya, ada lagi? Berpotensi dijauhi oleh teman. Ya, ada lagi? Oke, Agnes? Bisa mendapatkan teguran. Bisa mendapatkan teguran. Ya, itu akibat dari tidak mematuhi aturan. Nah, itu dia tadi materi terkait aturan di sekolah dan kesepakatan di kelas. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi sekarang kita lanjut ke LKPD. Iya. Jadi ibu sekarang bentuk dua kelompok ya. Jadi Agnes nanti bisa ke kelompok sini ya. Jadi di sini untuk kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 5 orang. Ini ke LKPD-nya. Kelompok 1 ya. Kemudian LKPD itu kelompok 2. Nah, jadi untuk LKPD pada halaman pertama kalian bisa mengisi nama kelompok ya. Jadi untuk yang di kanan ibu termasuk kelompok 1, yang di kiri ibu termasuk kelompok 2. Kemudian kelasnya, kalian kelas 3 ya. Lanjut ke halaman berikutnya, yakni mengamati masalah. Nah, tadi kan sudah ibu terangkan dan paparkan terkait permasalahan di mana kelas berantakan, belum dibersihkan dan siswa terlambat. Nah, kalian jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD sesuai pemahaman kalian ya. Kemudian pada kegiatan kedua, nah tadi kan ibu sudah membagikan gambar, jadi kalian bisa tempel gambar dalam LKPD. Kemudian jelaskan aturan yang ditemukan dalam gambar tersebut dan manfaat dari aturan tersebut. Oke? Dan yang terakhir adalah kegiatan ketiga, yakni diskusi kelompok. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan pada kegiatan 3
3 setiap kelompok nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Bisa berdua ya. Kemudian yang terakhir ada refleksi pembelajaran sesudah presentasi. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah Bu, ya sudah. Untuk kelompok ini sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah selesai. Untuk kelompok 1 bisa maju satu perwakilan untuk presentasikan hasil diskusi kami. Silakan masuk. Ada kegiatan di biasanya? Ya, bisa dipresentasikan. Ya, baik ya. Kegiatan Semuanya. ya. Baik, yang kegiatan 3 yang pertama itu mengapa aturan di sekolah harus ditaati agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada aturan di sekolah, lingkungan menjadi kurang nyaman dan tidak efektif. Dan yang ketiga, sikap apa yang harus ditunjukkan agar tertib di sekolah, yaitu mematuhi aturan yang ada. Oke, baik. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Pertanyaan pertama, mengapa aturan di sekolah harus ditaati agar tercipta suasana nyaman dan tertib di sekolah? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika tidak ada aturan di sekolah akan menjadi tidak beraturan. Yang ketiga, sikap apa yang harus ditunjukkan agar tertib di sekolah, yaitu mematuhi aturan sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan dulu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Oke. Apakah sudah mengisi refleksi pembelajaran di akhir KPD? Sudah. Ya, sudah. Nah, oke, baik. Sekian ya materi tentang aturan sekolah dan kesepakatan kelas. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah menaati atau mematuhi aturan sekolah? Sudah. Oke, kemudian bagaimana perasaan saat mengikuti aturan? Senang. Senang. Ada lagi? Nyaman. Nyaman. Tertib. Tertib. Oke. Kemudian apa manfaatnya yang dirasakan? Ada yang memberikan pendapat setelah mengikuti aturan sekolah? Manfaatnya ada yang mau? Lingkungan menjadi lebih tertib dan teratur. Lingkungan menjadi lebih tertib dan teratur. Ada lagi? Jadi lebih disiplin. Jadi lebih disiplin. Oke, itu dia ya pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak tadi yang sudah mau berpartisipasi, semangat mengikuti. Nah, sebelum kita tutup nih, kita akan bernyanyi lagi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Anak Kami Saya. Ada yang tahu lagu Anak Kami Saya? Tahu. Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Anak kami sayang. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang memimpin doa selain dia? Oke, Cynthia silakan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para menesan.